Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Saya percaya bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena kemurahannya yang tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap hidup kita. Kita bersama lagi dalam Connected in Jesus. So teman-teman semua di rumah, kita boleh ambil waktu untuk bersama-sama menyembah Tuhan ya, bersyukur kepada Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berdoa bersama Tuhan. Terima kasih hari ini kami bersyukur memiliki Tuhan yang sangat setia berjalan bersama dengan kami, dan kami siapkan hati kami untuk bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kekuatan yang baru, bahkan hadirat Allah, Your presence Lord, turun dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, teramat baik. Kami puji Engkau Tuhan, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, sangat baik. Terima kasih, terima kasih. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu
sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Whenever you are, dimanapun Anda berada, kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kau sungguh baik Bapa. Kau kekuatan harapanku Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Kau sangat baik, terima kasih Tuhan. Kami selalu memanggil nama-Mu Tuhan, karena kami percaya saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengarkan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau segalanya Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang
Shalom, haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Connected in Jesus, Digital Ministry Indonesia dan Inspirasi Kristen. Dan kami live streaming di 4 platform media sosial kami, yaitu di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok. Semuanya kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan di saat ini, hari ini, malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bisa mengubah kita, memberikan kita kekuatan, mentransformasi hidup kita makin serupa dengan Kristus. Amin. Bukan serupa dengan dunia ini, tapi serupa dengan Kristus. Ucapan kita, pikiran kita, dan tindakan kita harus selaras dengan pikiran Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu yang Kau telah berikan bagi kami umat-Mu. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Di malam hari ini kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu, Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau, Tuhan Yesus. Tegur kami, nasihati kami, didik kami dalam kebenaran dan ubah kelakuan hidup kami dan nyatakan kesalahan-kesalahan kami untuk kami berubah, bertransformasi, berkarakter seperti Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ini, biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas, Engkau yang tidak terbatas. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah Engkau yang di depan. Engkau harus makin besar, kami harus makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tema khotbah saya yaitu selesaikan ujianmu. Setiap kita pasti melewati ujian, baik itu ujian waktu masa-masa kita sekolah, saat kita kuliah, dalam kehidupan rumah tangga pun, kehidupan apapun ini pasti ada mengalami ujian-ujian. Kalau di sekolah ujian tertulis, tapi dalam kehidupan ujian dalam apa? Dalam hal keluarga kita, masalah-masalah yang kita hadapi, bagaimana kita membereskannya, melewatinya harus diuji. Nah, malam hari ini tema saya itu selesaikan ujianmu. Selesaikan ujianmu. Ayat utama kita yaitu kita buka dalam Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya, puji Tuhan. Nah guys, ujian bukan hukuman, itu proses. Ujian bukan hukuman tapi proses. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka diuji. Kita mau lebih memilih jalan mulus. Tidak ada ujian, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Hidup yang tenang dan doa yang langsung dijawab. Manusia seperti itu, tidak mau diuji, mau tenang saja, semua mulus-mulus saja. Namun Tuhan punya cara pandang yang berbeda tentang apa? Tentang kesulitan. Ujian bukan tanda Tuhan meninggalkanmu. Ujian adalah tanda Tuhan sedang membentukmu. Sekali lagi saya katakan, ujian bukan tanda Tuhan meninggalkanmu. Ujian adalah tanda Tuhan sedang membentukmu. Guys, pada saat kita mungkin di sekolah atau di kampus, kita tentunya pasti mengikuti ujian-ujian, baik itu ujian semester, ujian skripsi, itu dimanapun pasti pengujinya atau dosenmu, gurumu pasti berdiam. Tidak ada ujian, terus gurunya atau dosennya berisik-berisik atau berribut. Tidak ada, tenang dosennya. Dan engkau harus mengerjakan ujianmu itu dengan menjawab soal-soal dengan tuntas, diuji kamu. Tuhan seperti itu, Tuhan terkesan diam, tidak memperhatikan kita, tapi dalam proses ujian itu, Tuhan bekerja di balik layar. Tuhan memprosesmu untuk engkau bertransformasi. Kau dibaharui kehidupanmu. Jadi terkesan Tuhan diam, tapi di mana-mana dosen penguji, guru dalam menguji ujian tetap diam. Kita yang gelisah, kita yang panik mengisi soal-soal itu. Tapi itulah proses kita harus melewati. Langkah demi langkah, pertanyaan demi pertanyaan untuk kita diuji dan mendapatkan jawaban yang membuat kita tenang, membuat kita sukacita, membuat kita memiliki damai sejahtera. Karena jawaban sesungguhnya adalah
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia yang sanggup memulihkan keluargamu, yang sanggup menyembuhkan penyakitmu, yang sanggup memberkati usahamu, yang sanggup membuat engkau mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Pertanyaan di sini, apakah kamu sedang melarikan diri dari ujianmu? Apakah kamu sedang melarikan diri dari ujianmu atau sedang belajar untuk menyelesaikannya bersama Tuhan? Kadang kita ada masalah, kita tidak mau melewati masalah ini. Kita mau berjalan mulus, tidak ada hambatan. Nah, dari kita mengalami masalah ini, kita belajar untuk berjalan menyelesaikan bersama Tuhan. Jangan kita lari dari ujian. Apapun pergumulan hidupmu, jangan kita lari dari Tuhan. Jangan engkau merasa engkau kuat, engkau hebat. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pesan firman Tuhan yang tajam untuk menyatakan pada kita bahwa di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apapun proses ujian yang engkau lewati, hadapi, jangan lari dari ujian. Engkau tidak akan lulus, percayalah. Dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, engkau melewati ujian, engkau lulus, baru di wisuda. Kalau engkau tidak melewati ujian dan tidak lulus, engkau gagal. Kau harus mengulang dari awal. Itulah proses kehidupan. Kau harus melewati ujian-ujian ini bersama Tuhan tentunya, bukan dengan pikiranmu, dengan kepintaranmu, dengan hartamu. Selesaikan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Iman yang diuji adalah iman yang tumbuh. Iman yang uji adalah iman yang tumbuh. Yakobus di sini, di ayat ini, di dalam Yakobus 1 ayat 2, ayat 3 dan 4, Yakobus tidak berkata jika kamu menghadapi berbagai pencobaan, tapi ia berkata apabila, artinya dalam ayat 1, ayat 2 ini, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berarti kita melewati ujian pasti datang, pencobaan pasti datang. Semua orang pasti mengalami pencobaan atau ujian. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita akan diuji? Ini pertanyaan saya, apakah kita akan diuji, tapi melainkan apakah kita akan menyelesaikannya, ujian ini. Sekali lagi, pertanyaan bagi kita adalah bukan apakah kita akan diuji, tapi apakah kita akan menyelesaikan ujian ini. Apakah kita kuat, apakah kita kokoh, apakah kita mengandalkan Tuhan, atau kita lemah, khawatir, takut, kecewa, mundur, mengikut Yesus, suam-suam kuku, percaya Yesus, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Suam-suam kuku, percaya pada Yesus, tapi tidak terlalu butuh Yesus. Mari, malam hari ini, kita akan menyelesaikan ujian kita. Setiap keluarga, setiap pribadi yang menyaksikan tayang ini. Selesaikan bersama Tuhan. Jangan selesaikan dengan pikiranmu. Selesaikan masalahmu dengan bersama Tuhan. Ujian yang diselesaikan menghasilkan ketekunan. Jika proses ujian kita lewati, kita makin tekun, makin bersandar, makin fokus pada Yesus. Ketekunan menghasilkan kematangan. Kita dihadapi dengan berbagai macam ujian, pergumulan hidupmu, kau akan makin matang. Kau akan makin kokoh. Kau seperti orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Jika angin, banjir, hujan melanda, tidak roboh karena berdiri atas batu, berdiri atas kebenaran, berdiri atas firman Tuhan, berdiri atas Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat kita. Engkau tidak akan mudah rapuh, mudah goyah, tapi engkau akan kokoh. Nah, ujian yang diselesaikan menghasilkan ketekunan, ketekunan menghasilkan kematangan, kematangan menghasilkan kepenuhan, menghasilkan buah-buah roh dalam kekristenan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang kita harus raih, harus capai kematangan ini dengan buah-buah roh. Nah, kita harus belajar dari firman Tuhan, belajar dari firman. Ujian menguji kualitas imanmu. Ujian menguji kualitas imanmu. Emas tidak dibuktikan kemurniannya di lemari, tetapi di dalam api. Dalam api. Emas tidak dibuktikan kemudian di lemari, tapi dalam api. Demikian pula iman kita tidak terbukti di masa nyaman, tapi
di bawah tekanan, tetapi di tengah tekanan. Yakobus menyebut di sini ujian sebagai sesuatu yang menghasilkan, artinya output, ada hasil yang nyata dari proses yang menyakitkan. Ayub diproses Tuhan. Semua hewan peliharaannya, hartanya habis total, anak-anaknya mati. Semuanya melarikan diri. Teman-temannya pun memvonis dia, menghakimi dia. Tapi Tuhan memulihkan dia. Karena apa? Semua ada, artinya menghasilkan, artinya output, ada hasil nyata dari proses yang menyakitkan. Tuhan kembalikan berlipat-lipat pada Ayub. Karena dia percaya Tuhan penolong dia. Karena dia percaya penderitaan ini ada maksud Tuhan. Untuk makin dia berpegang pada Tuhan. Makin percaya pada Tuhan. Jangan kita terombang-ambing di dunia ini. Kita acuh tak acuh. Kita hanya mengandalkan harta kita, materi kita, koneksi kita. Ingat, hasil nyata dari proses yang menyakitkan ini adalah menghasilkan, ini maksudnya. Ayub 23 ayat 10 mengatakan, ia tahu jalan yang kutempuh. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi proses Tuhan untuk memurnikan kita, mentransformasi kita, berkarakter seperti Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ketekunan adalah kunci menyelesaikan ujian. Kata ketekunan dalam bahasa Yunani adalah hupomone. Bukan sekedar bertahan pasif, tetapi bertahan sambil tetap melangkah maju. Apapun badai, gelombang, silih berganti, tetap engkau maju bersama Yesus. Kau harus melewati badai ini. Jangan takut melewati badai, karena Yesus bersama-sama dengan engkau melewati badai kehidupan ini. Amin. Bukan sekedar tahan banting, melainkan tahan sekaligus bergerak. Jadi jangan kita diombang-ambingkan atau dihantam berbagai macam ujian, tapi kita mudah goyah, mudah rapuh, mudah jatuh. Tapi kita harus melangkah terus, tahan sekaligus bergerak terus. Datang pada Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan engkau kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Dunia tidak bisa memberikan. Dunia memberikan sementara kesuksesanmu, materimu, apapun itu sementara dan tidak akan kekal. Tapi sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Yesus sendiri menyelesaikan ujian terberatnya di mana? Di Getsemani. Di Taman Getsemani. Bukan karena mudah, tapi karena ia tekun dan taat pada Bapa di sorga. Yesus di Getsemani mengatakan, Lukas 22:42 mengatakan, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Jangan kita paksakan, kita maunya minta Tuhan, aku mau jodoh, tampan, cantik, aku mau mobil mewah, aku mau rumah mewah, aku mau pekerjaan yang bagus. Sudahkah kita mendengar permintaan Tuhan ke kita? Jangan, bukan hanya kita yang minta-minta, tapi Tuhan dengar permintaan Tuhan, perkataan Tuhan melalui firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan minta pada kita. Taat, ketaatan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekristenan tidak ada kompromi. Dunia bisa kompromi, tapi kekristenan tidak ada kompromi. Ya, tidak. Jangan kau biasa Pak Pendeta, orang selingkuh, orang zina, orang judi, koruptor, pencuri, semua itu biasa dunia ini. Judi, narkoba biasa. Dalam kekristenan, kau harus berjalan dalam kebenaran. Tidak ada kompromi. Amin. Nah, cara menyelesaikan ujianmu ada 3 yang saya bisa dapatkan, saya sampaikan. Ada 3 cara menyelesaikan ujianmu. Kenali, percayai, dan tekun. Kenali, percayai, dan tekun. Kenali, ujian apa yang saat ini kamu hadapi sekarang? Ujian apa? Beri nama ujian itu. Apakah kekhawatiranmu, pekerjaanmu, keluargamu, masalah-masalah yang kau hadapi dalam pertemananmu, dalam keluargamu, suami istri, orang tuamu dan anak, anak dan orang tua. Apa pun, kenali ujian apa yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Jangan lari dari ujian itu, jangan lari. Serahkan pada tangan Yesus, serahkan pada Yesus, dia akan menyelesaikan semua sampai tuntas. Amin. Yang kedua, percayai. Percayakan proses itu kepada Tuhan. Percayakan proses itu kepada Tuhan. Bukan kepada kemampuanmu, bukan kepada kepintaranmu, bukan pada koneksimu, bukan pada hartamu, tapi percayakan pada tangan Tuhan. Yang terakhir, tekun. Ambil satu langkah ketaatan hari ini, meski terasa berat. Ambil ketaatan, satu langkah saja. Satu langkah ketaatan hari ini.
Misalnya dengan baca firman Tuhan. Biasanya berat baca firman Tuhan. Ambil ketaatan, satu aja. Baca firman, satu hari satu ayat, satu pasal. Atau saat teduh, berdoa minimal 15 menit, 30 menit, 1 jam, saat teduh. Itu yang kita lakukan. Baca firman, berdoa, baca firman, berdoa. Satu hal aja. Ambil satu langkah, ketaatan hari ini meski terasa berat. Baca firman. Di firman itu, engkau baca, renungkan, apa yang Tuhan mau pesan pada saya? Apa yang Tuhan ingatkan pada saya? Dosa-dosa apa yang saya sudah lakukan? Apa yang harus saya ubah dalam hidup saya? Apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya? Jelas di firman Tuhan. Perintah-perintah, janji-janjinya jelas di firman Tuhan, di Alkitab. Jadi kita harus tekun. Ambil satu langkah, meski terasa berat untuk kita taat mulai hari ini, mulai malam hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ujian yang kita tinggalkan, percayalah, ujian yang kamu tinggalkan tidak hilang. Ia akan kembali dalam bentuk yang berbeda. Hari ini masalah selesai, besok masalah yang lain datang. Hari ini keuanganmu manis, bagus, besok keuanganmu goncang. Hari ini usahamu bagus, lusa bulan depan usahamu goyang. Rumah tanggamu kadangkala ada gejolak-gejolak. Itu datang silih berganti masalah. Tapi ujian yang kamu selesaikan bersama Tuhan akan membawa kepada level iman yang baru. Makin naik tingkat, naik level iman ujianmu. Jangan berhenti sebelum selesai. Sekali lagi, jangan berhenti sebelum selesai. Sebelum Tuhan menyelesaikannya. Karena di ujung ketekunanmu, di ujung ketekunan ketaatan kita pada Yesus, ada kematangan yang tidak bisa diperoleh dengan cara yang lain. Selesaikan ujianmu, Tuhan ada bersamamu. Sekali lagi saya katakan, selesaikan ujianmu, Tuhan ada bersama engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tutup ibadah ini. Sekaligus kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak meminta agar ujian ini diangkat Tuhan. Tapi kami minta kekuatan untuk menyelesaikannya. Kekuatan untuk melewatinya. Kekuatan untuk menjalaninya dalam setiap aspek kehidupan kami. Bentuk kami melalui proses kehidupan ujian-ujian ini. Jadikan kami sempurna, serupa dengan Engkau, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun dalam kehidupan kami. Kami makin mengandalkan Engkau. Kami makin setia mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang dalam kondisi sakit saat ini. Engkau, apapun nama penyakitmu, keluargamu, orang tuamu, suami, istri, anak-anakmu, saudara-saudaramu, apapun jenis penyakit yang engkau alami, apapun nama penyakit yang engkau alami, Yesus yang adalah nama di atas segala nama. Malam hari ini bertanya pada engkau, maukah engkau sembuh? Perkatakan, mau Tuhan Yesus. Percayakah engkau aku dapat melakukannya? Percaya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang engkau mau, aku lakukan padamu. Aku mau engkau sembuh. Aku mau sembuh Tuhan Yesus. Perkatakan seperti itu. Yesus katakan, percaya saja. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Malam hari ini, percaya saja. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus dari Nazaret menyembuhkan engkau malam hari ini juga. Seketika ini juga imanmu yang menyembuhkan engkau. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usaha-usahamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu, suami, istri. Berkati apapun yang kau lakukan, kerjakan. Tuhan Yesus berhasil dan beruntung dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita mengangkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami ada surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada besok malam di program yang sama, Connected in Jesus, pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Connected in Jesus, Inspirasi Kristen. Tuhan Yesus berkati. Amin. Yakin teguh
memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Oh, memuji Yesus selamanya. Selamanya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, selamanya. Amin. Halo teman-teman semuanya.